Haji Jubil, kami silakan. 15 menit pun senang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berbahagia sama-sama kita hormati Al-Mukarram Pak Kiai Haji Ahmad Muhammad. Yang berbahagia sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlia. Kemudian Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ini waktu 20 menit yang dibahas ngeri-ngeri. Fikih satu, dakwah satu, retorika satu. Jadi retorika itu Aristoteles itu menulis buku The Art of Rhetoric itu menghabiskan puluhan tahun. Kita bahas dengan 5 menit. Baik, saya mulai dari ujung dulu ya, karena kita ada waktu, dari retorika dulu. Kenapa saya mulai dari retorika? Al-Mukarram Pak Kiai Haji Ahmad Muhammad berbicara di depan itu dia menggunakan retorika yang disimpulkan oleh Pak Bupati retorikanya. Pak Bupati tadi ada ngomong itu ilmu dialektika ya. Retorika itu silogisme dialektika. Tesa kata dia, antitesa dan sintesa itu datanya dari Pak Ahmad ini loh. Dua orang itu berbicara retorik persis versus Aristoteles. Apa itu tesa? Tesa itu permasalahan. Mau buat artistik satu juz untuk anak SD, tapi kata Pak Ahmad Muhammad, baca Quran aja tak dapat. Pak Badri, Pak Bupati itu menyampaikan antitesanya. Pak Ahmad Muhammad, Pak Kiai menyampaikan desanya. Kemudian dirumuskan beliau, inilah masalah kita yang harus kita selesaikan. Itu sintesa, ya, sintesa. Makanya kalau bicara retorika itu sebenarnya Aristoteles, Socrates, Plato, Anaximenes bagi siapa yang mempelajari filsafat, karena kita pernah gila dengan filsafat. Tapi hebatnya Islam, retorika itu diajar di kelas 1 Pondok Pesantren Pak Kiai Haji Ahmad Muhammad dan Pak Kiai Haji Ahmad Dahlia. Kelas 1 diajar. Padahal hebat Aristoteles itu bagi kita rupanya kelas 1 saja. Apa intinya? Lihat di Jurumiyah. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wazai. Ya, itulah dia retorika. Kalam itu apa? Lapas murakkab tersusun dia. Mufid ada faedah dia. Bil wazai. Nah, ini kan ada dua nih kalau penafsirannya kan. Bil arabi atau bil qasdi. Kita ambil bil qasdi. Ada misi yang dibawa. Oh, ternyata retorika itu kelas 1 pesantren ini udah belajar. Padahal Aristoteles mampus nulis buku dulu. Tapi kita belajar kelas 1 pesantren di Jurumiyah. Aja bayangkan kita tahu ya, selesai ya. Kita tahu selesai ya. Nah, itu hebatnya Islam itu seperti itu. Nah, jadi pada intinya retorika itu ada 3 inti yang kita sampaikan di dalam penjelasan. Jadi mungkin saya praktekkan ajaran Al-Syaril ya. Apa itu? Pertama, namanya retorik deliberasi. Nah, ini orang ada filsafat pasti tahu. Retorik deliberasi. Kemudian ada retorik forensik. Ya, ada retorik demonstratif. Itu bisa kita menerapkan 3 di dalam berceramah, selesai. Ternyata yang 3 masuk dalam murakkab 1 saja yang dipelajari oleh anak kelas 1. Tersusun data deliberatif bercerita pada masa lalu. Kita ceritakan Rasulullah pada masa akan datang apa yang terjadi, apa yang terjadi, apa yang terjadi.
forensik,nya kita bicara, kita bandingkan dengan apa yang dibuat oleh Rasul. Itu retorik forensik. Baru demonstratifnya apa yang mesti kita kerjakan harus. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ubah saja kewajiban dakwah ini kepada penguasa misalnya? Yang rugi itu kita, Bapak. Yang rugi itu kita. Penguasa itu jelas orang nomor satu, jangan kita ini nomor berapa? Karena penguasa itu dakwahnya dakwah amanah. Kita itu dakwah fardiyah. Punya kewajiban yang melekat di kita. Dakwah melekat, kewajiban itu di kita. Ini yang dibahas dalam retorika, seni berbicara. Islam lebih unggul dari retorika. Ada ilmu balaghah contohnya. Dapat saja menguasai 3 unsur balaghah. Badi, apalagi? Bayan, apalagi? Ma'ani. Masya Allah. Itu kalau ada orang, ada pengamat yang memakai itu, ya, yang memakai logika silogis iman dan logika balaghah. Badi, ma'ani, bayan. Sama juga, deliberatif, demonstratif, forensik, mirip gitu. Kalau kita analisa mirip. Ya. Kalau bapak-bapak baca, karena buku primer rujukan tesis saya dulu itu buku ekonomi kapitalis, ya. Itu murni diambil dari Kitabul Amwal Abu Ubaid. Jadi curi-curi aja sebenarnya. Sebenarnya kita punya lebih dari itu. Badi itu artinya sudah update, walaupun nanti secara terminologisnya keindahan bahasa, tapi sebenarnya update. Ma'ani mentadhahar, kekinian, sama juga. Mentadhahar dia, bayan, al-ilmu jelas, tujuannya jelas, bil qasdi jelas. Jadi kita tanpa kita sadari, kita sudah mempelajari retorika. Jadi nggak guna sebenarnya kita belajar retorika, kecuali Pak Al-Syakir. Saya praktekkan retorika itu gimana? Nggak mungkin saya praktekkan. Itu bapak-bapak, itu lebih hebat dari saya dalam hal itu. Nah, begitu juga dengan hal-hal silogisme. Di dalam keindahan berbahasa retorika itu ada ilmu silogisme namanya. Islam juga punya. Apa? Nah, itu yang tadi dibilang oleh Pak Bupati tadi. Dia bicara ilmu mantik ya. Premis mayor katanya, premis minor, natijah, konklusi katanya. Kan ilmu mantik. Ya, ilmu mantik. Yang disebutnya ilmu mantik ya. Setiap manusia mati, Ali manusia mati, Ali mati. Natijah, konklusi itu bagian dari ilmu retorika. Jadi bapak-bapak yang dari pesantren ini semua udah belajar sebenarnya, cuma tidak disebut retorika, disebut ilmu balaghah, disebut ilmu mantik, ya. Ilmu balaghah apa kitabnya? Kalau kami dulu Jawa ilmu balaghah kitabnya, disuruh buat puisi, buat syair, opening balaghah, mempelajarinya, ya, disuruh buat puisi. Nah, jadi bapak ibu sekalian, itu bagian dari ilmu retorika. Kita sebenarnya pikir, nah, kita nampaknya mukadimah aja nih, tapi honornya tuntas nih. Walaupun disampaikan mukadimah, honornya tuntas nih. Nah, kita mulai dari awal. Fikih dakwah. Fikih, kita tahu. Kita kada tahu semua apa itu fikih. Ada syariat, ada fikih, ada hukum, ada dustur, undang-undang ada 4 bacaan di setiap tentang apa tasyrik, tarikh tasyrik pasti dibahas. Ada syariat kan. Jadi makanya saya waktu ada presentasi dari Jakarta itu saya protes mengambil hukum dari wahyu. Nggak bisa saja. Siapa yang bisa mengambil hukum dari wahyu? Kita di sini nggak mungkin bisa mengambil hukum dari wahyu. Wahyu itu syariat.
itu hanya orang-orang hebat, para alim ulama yang bisa. Karena dia kaku, perlu aksioma segala macam. Sebelum potensi dikeluarkan, dari sekian banyak potensi kita tak punya satu pun. Saya tak punya satu. Saya protes itu, tapi alhamdulillah terima. Oh, di Jakarta dia terima, benar. Kita rubah katanya. Ya, karena kita nggak mungkin bisa ngambil dari wahyu. Siapa bilang? Sumber saya wahyu, kita nggak ada. Ya, itu syariat kaku. Tapi kalau fikih dari segi nama aja saja udah tahu. Fikih, ya kan? Al-fahmu mutlaqan itu arti etimologisnya. Paham secara komprehensif. Ya, paham secara komprehensif yang berhubungan dengan bi'ab alim kan, dengan perbuatan mukallaf bil adillati tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Maka benar kata Al-Mukarrafah di Ahmad Tahiyat, khilafiyah jangan dibahas. Coba baca buku kuliah. Khilafiyah itu nggak boleh dibahas, tapi ikhtilaf boleh. Ini harus dibedakan nih. Ya. Khilafiyah benar, karena khilafiyah itu metode beda, tujuannya juga tidak sama. Tapi kalau ikhtilaf, dalam buku kuliah itu metode beda, orientasi sama. Gitu. Makanya digunakan ikhtilaf, ikhtilaf yang tadi ikhtilafan. Nah, jadi fikih itu pemahaman yang komprehensif. Mungkin kita tidak akan bahas khilafiyah, tapi ada pertanyaan masyarakat yang menyangkut ikhtilaf. Makanya kita harus menguasai. Tapi kalau di khilafiyah benar, metode benar kata Ustaz Daya tadi. Khilafiyah jangan dibahas, karena khilafiyah itu metodenya beda, tujuannya juga beda. Tak sama deh, nggak akan pernah ketemu gitu. Tapi kalau metode beda, tujuannya sama, itu pasti punya titik temu. Bayangkan, para imam mazhab itu saling berguru. Nah, kecuali dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dengan Abu Hanifah, karena Abu Hanifah meninggal sebelum umur, Imam Syafi'i baru lahir, ya kan? Tapi masih bertemu dengan Imam Maliki, karena Imam Maliki lahir 90-an. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal 16 tahun setelah Imam Syafi'i lahir, baru Imam Ahmad bin Hanbal lahir. Tapi pada dasarnya mereka bertemu dengan guru, dengan muridnya itu bersama dengan bertemu dengan guru. Kan itu kata saya Silap, bertemu dengan murid sama itu bertemu dengan guru. Kan? Artinya mereka saling berguru sebenarnya. Tapi lihat, pendapatnya beda. Contoh saja, duduk saja. Memang duduk itu kata Imam Syafi'i, duduk sholat itu tawarruk atau ikhtiros itu kan bukan kewajiban, tapi dianjurkan. Tapi duduk aja udah beda. Imam Syafi'i tawarruk, ikhtiros. Imam Maliki dua-duanya tasyahudnya ikhtiros, tawarruk. Imam Abu Hanifah mau 2, mau 3, mau 4, asal 2 tasyahudnya ikhtiros kedua-duanya. Imam Ahmad bin Hanbal ambil jalan tengah. Kalau 2 ikhtiros, kalau lebih dan kalau 1 ikhtiros seperti salat subuh. Kalau 2 duduknya ikhtiros 1, tawarruk 1. Guru dengan murid. Ya kan? Bayangkan guru dengan murid. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Ya, hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Saya selalu mencontohkan tentang mawaris. Itu banyak perbedaan pendapat, tapi mutlak harus kita kuasai. Perbedaan itu menyebabkan jamaah jadi tenang. Itu disebut dengan al-fahmu. Pemahaman yang benar-benar komprehensif. Bukan hanya pemahaman yang komprehensif. Ternyata dai itu sebelum pemahaman yang komprehensif, tauhidnya harus kuat dulu. Kan gitu kan? Nanti dibilang seperti tasawuf itu kan ilmu rasul dalam menguatkan rasa kepada Allah, minimal yang global. Yang global ini kan kitabnya Husnul Hamidiyah, tahulah sedikit tentang ada muqabulil intifa, berarti itu sifat wajib bagi Allah. Ada muqabulus subut,
berarti itu sifat mustahil bagi Allah. Qaulul ittiba wa subut berarti sifat jaiz bagi Allah. Minimal tauhid dasar itu dikuasai oleh dai. Ya, Islam itu misionaris, makanya dai itu misionaris. Zenting sebenarnya beda dengan agama arti. Agama arti pastinya jumhur, tapi kalau dibaca buku karya Muhammad Abduh Syarasi Ridho, semua agama arti, mau Buddha, mau Konghucu, mau Tao, mau Lao-tse, mau Shinto, semuanya agama arti ya. Kita ambil yang jumhur saja lah. Agama arti itu agama misi semua, ya, agama misi semua, kecuali Yahudi. Nah, itu bukan agama misi deh. Nah, ya, agama untuk turunannya. Nah, kalau dai itu misi, maka bil qasdi, orientasinya apa? Harus ada output. Kalau visi, kita buat visi mau jadi ini selesai. Kalau misi, tolong antarkan jeruk ini ke belakang. Saya pantau ini dari si A, si B, si C nyampe nggak ke belakang. Maka kita agama misi. Dakwah itu kan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu kata benda yang diambil dari kata kerja. Da'a ya dakwatan. Ya kan dalam sholat masdar dia. Bahasa Indonesianya kata benda abstrak. Mengajak wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair gitu. Ya. Ada amar di situ. Ya, ada amar. Kalau kita bicara amar, tauhid kuat, fikih kuat, asas fikih yang membina fikih itu harus kuat juga, gitu. Supaya pertanyaan-pertanyaan yang ikhtilaf pulangnya orang tidak bergotok-gotokan. Semuanya manis-manis kayak ya, semua manis-manis. Ya tidak gotok-gotokan. Kalau fikih saja dikuasai bisa gotok-gotokan. Tapi kalau mabni yang membina fikih itu dikuasai, tak gotok-gotokan, Pak. Ya. Al-aslu keedah usulnya, keedah fikihnya itu mendukung semua dalam berdakwah. Sehingga kita berdakwah itu enggak takut gitu. Tapi saya bukan mengatakan saya ini ya, bukan saya ahli gitu, tapi enggak takut. Kalau orang bilang enggak takut ya. Dengan pertanyaan, maka takut dengan pertanyaan. Kalau suruh ceramah sana, orang tuh ada pertanyaan, mahal ya, tanyanya pula 15 sahabat tadi kan, kacau ini, gitu ya. Memang cara kita berdakwah itu harus memunculkan pertanyaan, memunculkan tesa, kata Pak Bupati tadi, memunculkan tesa supaya ada sintesanya. Nah, untuk mengadakan sintesa ini, itu tadi. Kalau retorika itu seni berbicara, tapi kalau masuk retorik argumentatif, maka muncul usul fikih, muncul tauhid, muncul fikih di dalamnya. Intinya apa? Kita sama-sama belajar. Makanya kalau saya tausiah, saya bilang mau 5 orang atau 100 orang, beban saya beratnya sama. 5 orang atau 100 orang bebannya sama. Kenapa? Karena kita nggak bisa baca satu. Kita harus multidisiplin. Dan yang kita harapkan adalah pertanyaan yang tak mampu kita jawab. Itu yang kita harap. Karena itu menjadi sumber bagi kita untuk mendapat pengayaan. Nah, jadi saya rasa itu saja. Dari jam 11:30. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.